sana semua, ada MSDN-nya atau analisa terhadap CDR tersebut. Ini kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data record-nya dan juga WA dan lain sebagainya. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, itu adalah gambaran akan dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus baik oleh Polsek, oleh Polres Jakarta Selatan maupun oleh Polda sendiri, sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka, tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita dalami lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S setelah konflik yang sedemikian kuat. Kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini: kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau nggak salah. Rekan-rekan, itu sekilas keterangan ahli, dari keterangan saksi, dari olah TKP, dari keterangan yang lain dan bukti petunjuk yang lain. Maka penyidik sampai saat ini berkesimpulan bahwa yang bersangkutan diduga kuat melakukan bunuh diri. Lalu bagaimana? Apakah ini perkaranya? Tidak. Kami tetap membuka diri kalau memang ada informasi dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang kami himpun dari pemeriksaan di TKP, dari olah TKP, dari pemeriksaan saksi, dari keterangan ahli, dari bukti pendukung, dan juga dokumen-dokumen yang lain, maka kami berkesimpulan diduga kuat, bahasanya ya, diduga kuat yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Udah kesimpulan, berarti tidak ada pertanyaan lain dong, ya Bang ya? Pada saat jenazah sudah kami terima, jenazah ini sudah dalam kondisi mulai membusuk lanjut. Kemudian kami lakukan pemeriksaan luar. Kami temukan dalam pemeriksaan bahwa adanya ketemu lebam mayat di bagian tubuhnya. Kemudian kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lain selain luka tusuk di dada atau luka kekerasan tajam di dada, dan sebanyak 4 kali, di mana gambaran kekerasan tajam di dada ini bermacam-macam. Ada yang kedalaman lukanya hanya sampai jaringan otot, kemudian lebih dalam lagi, yang kedua juga lebih dalam lagi, yang ketiga lebih dalam, yang terakhir lebih dalam lagi. Luka kekerasan tajam tersebut menembus sampai memotong bagian bawah paru-paru. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan juga di leher. Kami juga menemukan kekerasan tajam di leher yang memotong tenggorokan, tapi tidak memotong pembuluh darah utama balik dan pembuluh darah utama leher. Jadi hanya sampai tenggorokannya saja. Selanjutnya kami tidak temukan kekerasan lain selain itu. Kemudian kami dapatkan kesimpulan bahwa sebab mati korban adalah kekerasan tajam di leher. Selanjutnya kami lakukan pemeriksaan screening terhadap narkoba atau pemeriksaan penyari terhadap narkoba. Di dalam jaringan, di dalam urinnya kami temukan adanya kandungan amfetamin positif.
Perkiraan kematian yang bisa kami tentukan berdasarkan gambaran pembusukan antara 2 sampai 3 hari sebelum dilakukan pemeriksaan. Itu Pak Kabit yang bisa saya sampaikan. Gunakan debit BCA yang ada pada miliknya melakukan pembayaran ke rumah sakit RSCM. Pertanyaannya, untuk apa uang itu? Uang itu dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan konsultasi ke dokter. Pertanyaannya, dokter apa? Adalah dokter ahli penyakit kelamin dan kulit. Apa yang dilakukan adalah pengecekan. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada keluhan. Pasti ada keluhan, kemudian dia melakukan konsultasi ke dokter. Dokternya adalah dokter ahli kulit dan kelamin. Setelah itu dia melakukan konsultasi dan kemudian disarankan untuk melakukan pengecekan. Ada beberapa pengecekan, salah satunya atas kehendaknya sendiri melakukan pengecekan positif atau tidaknya HIV. Tetapi hasil itu sampai dengan korban meninggal dunia belum sempat diambil. Tetapi faktanya dia melakukan konsultasi di dokter penyakit dan kelamin. Apakah ini terkait dengan kemudian adanya dugaan bunuh diri? Sangat terkait. Kaitannya dengan kemungkinan munculnya depresi. Tetapi ini dijelaskan oleh ahli di bidang psikologi forensik. Walaupun ada beberapa yang sudah kita mintain keterangan dalam kapasitas sebagai keterangan ahli, keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan fakta penyidikan. Kita sudah lakukan juga pemeriksaan ahli psikologi forensik, memungkinkan tidak itu terkait dengan sana. Yang kedua, pertanyaan kedua, kaitan dengan amfetamin. Beliau ini sudah kami periksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli, keterangan ahli. Ada keterangan saksi, ada ahli sebagai bukti, sebagai alat bukti dalam satu penyidikan. Jawabannya setelah dilakukan nanti bisa dilengkapi oleh beliau. Jawabannya demikian. Kalau diperiksa urinnya amfetaminnya positif, berarti dia mengkonsumsi amfetamin. Lalu apa pengaruhnya amfetamin terhadap kejiwaan seseorang sehingga mampu melakukan satu hal yang oleh orang normal dianggap tidak mungkin, yaitu meningkatnya keberanian yang sedemikian luar biasa. Yang tidak terpikir, jangan pernah membandingkan pemikiran orang normal dengan orang yang sedang tidak normal, karena nggak nyambung ini, tidak equal, tidak sepadan. Maka yang harus diukur adalah bagaimana pengaruh amfetamin itu terhadap keberanian seseorang untuk melakukan satu tindakan yang menurut orang normal nggak mungkin dilakukan. Itulah hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam pemeriksaan berita acara ahli. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Saya mungkin langsung aja ke yang pertanyaan yang ketiganya, tentang mungkin nggak dilakukan dugaan luka yang sedemikian 2 kali atau 3 kali atau bahkan sampai kepada tenggorokan. Ini pun saya mendasari kepada fakta pemeriksaan ahli. Ahli mengatakan demikian. Setiap orang yang melakukan bunuh diri dengan senjata tajam akan selalu ada bukti permulaan, akan ada selalu luka percobaan. Akan selalu luka percobaan, dicoba-coba dulu gitu. Bagaimana kaitannya dengan hasil dari kedokteran forensik? Ditemukan fakta bahwa ada 4 luka di dada, yang 2 atau 3 diantaranya itu adalah luka dangkal yang tidak sampai 2 cm, hanya 1 cm sekian. Itulah yang kemudian dianggap sebagai luka, melukai dengan percobaan. Nanti mungkin dokter yang lebih jago, saya mendasari kepada hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan keterangan ahli. Itu Pak Kabit.